Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Mari Mubarak dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil perancangan yang berjudul Perancangan UI UX Desain Aplikasi Menggunakan Metode UCD. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah untuk memenuhi tugas metodologi penelitian dan penulisan ilmiah. Langsung saja dimulai. Pertama ada judul yaitu Perancangan UI UX Desain Aplikasi Menggunakan Metode UCD. Saya mengambil studi kasus di sini PTPN Perkebunan Papandayan. Di sini ada latar belakang dari perancangan desain aplikasi ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi TIK yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Perusahaan-perusahaan termasuk BUMN dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan tersebut agar tetap kompetitif dan relevan dengan kebutuhan pasar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi mobile untuk meningkatkan layanan dan menjangkau pelanggan yang lebih luas. Perkebunan Teh PTPN Papandayan merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang perkebunan teh. Ini memiliki potensi besar untuk memanfaatkan teknologi mobile untuk meningkatkan layanan dan menjangkau pelanggan. Jadi di sini saya akan mengambil studi kasus PTPN Papandayan karena saya ingin membuatkan desain aplikasi dari PTPN Papandayan tersebut. Setahu saya PTPN Papandayan belum memiliki software tersendiri pada perusahaannya, dan di sini saya akan mencoba membuatkan perancangan desain aplikasi untuk memudahkan user dari PTPN Papandayan. Lalu di sini ada tujuan dan manfaat perancangan. Yang pertama ada tujuan. Tujuan terdiri dari beberapa poin. Yang pertama ada meningkatkan kepuasan pelanggan, lalu ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ketiga ada meningkatkan citra merek, lalu yang terakhir meningkatkan pendapatan. Yang kedua ada manfaat. Dalam manfaat terdapat beberapa poin. Yang pertama ada peningkatan komunikasi dan kolaborasi, lalu ada peningkatan akses informasi, peningkatan pemasaran dan penjualan, dan peningkatan daya saing. Pertama di sini ada perancangan. Materi pertama ada perancangan. Definisi perancangan menurut Jogianto, yaitu salah satu ahli, dalam bukunya Analisis dan Desain menjelaskan bahwa perancangan adalah tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem yang dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau peraturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi, termasuk menyangkut, mengkonfigurasi, dan mengkomponen-komponenkan perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Lalu materi berikutnya ada UI UX. UI dan UX atau UI UX adalah singkatan dari User Interface dan User Experience, yakni merupakan sebuah tampilan visual dalam sebuah aplikasi atau alat pemasaran digital dalam bentuk website yang dapat meningkatkan brand yang dimiliki oleh bisnis perusahaan. Yang pertama ada UI atau User Interface. UI atau User Interface adalah ilmu tentang tata letak grafis suatu web atau aplikasi. Cakupan UI adalah tombol yang akan diklik oleh pengguna, teks, gambar, text entry field, dan semua item yang berinteraksi dengan pengguna, termasuk layout, animasi, dan transisi, dan semua interaksi kecil. UI mendesain semua elemen visual, bagaimana pengguna berinteraksi dengan halaman web dan apa yang ditampilkan di halaman web. Lalu berikutnya ada UX atau User Experience. Definisi UX atau User Experience menurut Boris Hasian ada bermacam-macam. Berdasarkan apa yang dikerjakan, desainer UX adalah orang yang membuat produk yang bermanfaat dan memvisualisasi user flow menjadi desain produk yang teruji dan indah. Desainer UX akan bekerja sama dengan tim lain untuk mencari titik temu antara kebutuhan pengguna, tujuan, dan bisnis kemajuan teknologi.
Titik temu tersebut kemudian dijadikan sebuah produk yang bermakna, berguna, dan menyenangkan. Seperti namanya, desain yang dibuat oleh desainer UX akan menentukan mudah atau sulitnya user experience atau interaksi dengan web. Membuat wireframe atau mendesain mockup adalah salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang desainer UX. Berikutnya ada User Centered Design atau UCD. Di sini saya menggunakan metode UCD pada perancangan desain aplikasi PTPN Perkebunan Pepandayan. UCD merupakan pendekatan proses perancangan desain antarmuka secara berulang atau iteratif yang berfokus terhadap tujuan kegunaan, karakteristik penggunaan, lingkungan, tugas, dan alur kerja dalam desainnya. Menurut Sapurtri et al. Tahun 2017. UCD sendiri merupakan metode desain yang menempatkan satu atau lebih pengguna sebagai pusat dari proses desain sistem. Di sini ada prinsip-prinsip utama UCD yang harus kita perhatikan dan ini sangat penting pada metode UCD. Yang pertama ada pemahaman pengguna. Pemahaman pengguna melibatkan secara aktif dalam seluruh proses pengembangan untuk memahami kebutuhan, tujuan, dan konteks penggunaan produk atau sistem. Yang kedua ada pengembangan berliterasi. Proses desain yang literatif yang memungkinkan umpan balik dari pengguna untuk terus memperbaiki dan mengembangkan produk atau sistem. Lalu ada pengujian pengguna, itu menggunakan teknik pengujian dengan penggunaan nyata untuk memvalidasi asumsi desain, mengidentifikasi masalah, dan menilai pengalaman penggunaan secara langsung. Lalu ada kolaborasi antar disiplin, yaitu menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti desain, pengembangan, psikolog, dan antropologi untuk memastikan bahwa produk atau sistem tidak hanya berfungsi secara baik, secara teknis juga tetapi memenuhi kebutuhan preferensi pengguna. Lalu ada penekanan pada pengalaman pengguna, yaitu menyelaraskan tujuan bisnis dengan kebutuhan pengguna untuk menciptakan pengalaman pengguna yang memuaskan dan efektif. Di sini ada contoh proses metode UCD atau User Centered Design. Pertama, kita harus memahami konteks, siapa yang akan menggunakan produk dan bagaimana produk digunakan. Lalu menetapkan persyaratan, kriteria apa yang diperlukan agar produk bisa berhasil. Ketiga, ada merancang solusi, libatkan tim untuk membuat solusi. Jadi kita tidak bisa sendiri untuk mencari solusi pada permasalahan dengan metode UCD. Lalu ada uji, yang terakhir ada uji atau maintenance. Uji kegunaan untuk meningkatkan kualitas produk. Lanjut ke objek penelitian. Penelitian yang dilakukan bertempat di Kampung Wanagiri, Desa Pananjung, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut. Penelitian ini meliputi kantor, pabrik, dan bangunan lainnya. Berikut merupakan profil dan struktur organisasi dari PTPN Perkebunan Pepandayan. Struktur organisasi adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana berbagai aktivitas di dalam sebuah organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Aktivitas-aktivitas tersebut termasuk tugas, peran, tanggung jawab, komunikasi, dan alur kerja. Struktur organisasi mendefinisikan bagaimana pekerjaan dibagi, dikoordinasikan, dan dikendalikan dalam organisasi. Di sini ada foto struktur organisasi atau gambar struktur organisasi dari PTPN Perkebunan Pepandayan. Lanjut ke teknik pengambilan data. Yang pertama ada studi literatur. Studi literatur adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyintesis informasi yang telah ada dalam literatur atau karya-karya tulis yang relevan dengan topik atau masalah penelitian tertentu. Untuk studi literatur, di sini saya mencari banyak jurnal. Jadi saya menjadikan jurnal sebagai contoh pada laporan ini dan saya mengambil jurnal-jurnal tersebut pada website Google Scholar. Lalu ada observasi. Metode penelitian untuk pengambilan data ini dilakukan secara langsung dengan turun ke lapangan PTPN 8 Perkebunan Pepandayan sebagai objek penelitian saya, dengan tujuan agar dapat melihat langsung studi kasus dan mampu meninjau serta menganalisis data pada lapangan yang ada.
Lalu yang terakhir ada wawancara. Pengambilan data dengan melakukan wawancara ini yaitu melakukan tanya jawab dengan narasumber yang terkait. Narasumber yang dimaksud diantaranya Mandor Besar PTPN Perkebunan Pepandayan. Proses tanya jawab dilakukan secara langsung dengan membuat janji dan kesepakatan terlebih dahulu, sehingga data yang dibutuhkan dapat terjawab tepat dengan sesuai pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Lalu yang terakhir ada metode perancangan. Untuk merancang pembuatan desain aplikasi pada PTPN Perkebunan Pepandayan, saya mengikuti pendekatan berikut dengan metodologi perancangan sistem. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan dan persyaratan, lalu ada perumusan tujuan aplikasi, ketiga ada perancangan konseptual, keempat ada perancangan sistem, yang kelima desain antar muka pengguna, UI dan UX yang telah tadi saya jelaskan, lalu ada pengembangan prototipe, selanjutnya ada implementasi dan pengujian, lalu ada evaluasi dan pemeliharaan, peluncuran dan pelatihan, dan yang terakhir ada evaluasi pasca peluncuran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.